Ini adalah Mitsubishi Xpander facelift. Nah, yang kelihatan, dia kan tampangnya kelihatan berubah gitu ya dari yang sebelumnya. Terus juga interiornya sekarang kelihatan jadi lebih mewah. Terus fiturnya itu juga sekarang nambah lumayan banyak dari sebelumnya. Tapi yang nggak kelihatan, Mitsubishi bilang Xpander ini sekarang suspensinya dapat revisi yang lumayan besar. Terus sekarang juga mesinnya bukan lagi dipasangkan ke transmisi konvensional, tapi dipasangkan ke CVT. So, gimana rasanya? Nah, kita baru aja ngetes lengkap si Xpander facelift ini. Dan buat detailnya, simak di review lengkap Mitsubishi Xpander facelift. Satu, varian dan warna. Dari paling bawah, Xpander The varian GLS bertransmisi manual dan otomatis, Exit manual dan otomatis, Sport manual dan otomatis, dan paling atas yang lagi kita videoin ini, Ultimate yang hanya bertransmisi otomatis aja. Harga yang tertera di layar sini semuanya masih dengan diskon PPNBM ya, dan basic harganya belum mengikuti pajak emisi. Jadi nanti di akhir tahun 2022 bakal berubah. Pilihan warnanya buat GLS dan Exit ada 3 aja, putih, hitam, dan silver yang sekarang jadi baru ini. Sedangkan Sport dan Ultimate ada tambahan 3 lagi ya, coklat, merah, dan warna abu-abu. 2. Fitur tambah banyak. Xpander facelift ini, terutama yang varian Ultimate, dapat cukup banyak fitur baru. Meski sebenarnya ada yang hilang juga sih dari sebelumnya. Buat list fitur tiap variannya, kalian pause terus lihat di tabel sini aja nih. Oke, pertama dari yang minor banget, suara klaksonnya nggak lagi cupu nih. Jadi lebih pantas ya buat mobil ukuran segini. Lanjut, yang lebih penting, Xpander varian Sport Matic dan Ultimate sekarang jadi ada rem parkir elektriknya atau EPB. Nah, buat yang belum pernah operasiin ini kita tinggal tarik aja buat aktifin. Dan buat non-aktifinnya cukup injak pedal rem sambil tekan ke bawah gini. Tapi dia bisa non-aktif otomatis kok. Kalau kita udah pakai seat belt, masukin gigi dan injak pedal gasnya. Tapi ingat ya, harus pakai seat beltnya dulu. Kalau nggak, dia nggak mau soalnya. Dan dia juga bakal otomatis aktif lagi tiap kali kita masukin ke gigi P. Jadi kita sebenarnya nggak usah pencet-pencet sih. Nah, pertanyaan yang Indonesia banget. Kalau mau parkir paralel gimana? Untungnya di sini EPB-nya nggak selalu otomatis aktif begitu mesinnya kita matiin. Jadi, tiap kali kita habis masukin ke P, kan dia bakal aktif tuh. Cukup kita matiin aja secara manual EPB-nya. Jadi kita injak rem sama tekan gini, terus kita matiin mesin. Nah, kita pakai ujung kunci manual lain ini buat tekan lubang shift lock di samping tuas transmisinya. Dan kita pindahin ke gigi N. Habis itu tinggal didorong deh. Nice! Oke, ada brake hold juga, atau kalau di Mitsubishi disebutnya brake auto hold atau BAH. Ini fungsinya buat bisa nahan rem otomatis pas kita memelan sampai kita berhenti. Nanti pas sudah berhenti, otomatis logo hold ini berubah jadi hijau, yang artinya remnya udah ketahan dan kaki kita bisa lepas pedal remnya dan mobilnya tetap ketahan sendiri itu remnya. Jadi ya kaki kita nggak usah pegel-pegel injek rem terus-terusan, misalnya kita lagi di macet lama atau di lampu merah gitu. Dan ini lampu remnya tetap nyala ya pas ketahan sama si holdnya. Buat jalan lagi tinggal injek pedal gasnya lagi. Dan nanti logo holdnya jadi putih lagi dan remnya nggak ketahan lagi. Nah, syarat buat pakai brake hold ini di buku manualnya cukup banyak sebenarnya. Tapi yang paling penting yang harus kalian ingat, itu pintu pengemudi harus ketutup dan driver udah harus pakai seat belt. Enak sih, fitur kayak gini membantu banget misalnya di Jakarta yang banyak stop and go-nya. Oh, tapi catatan kita, selama kita cobain, beberapa kali kayak ada gejala mobilnya mau maju pas kita lagi ditahan sama brake hold-nya. Kelihatan dari RPM yang sedikit naik, terus dia turun lagi, dan badan mobilnya kayak gerak sedikit gitu. Ujung-ujungnya tetap berhenti sih, cuma kita agak kaget-kaget aja. Tapi ini entah di setiap unit Xpander baru, atau cuma di unit yang kita tes aja. Yang ngalamin juga, coba komen di bawah ya. Lanjut, Xpander sekarang ada sistem idling start stop nih, atau Mitsubishi nyebutnya auto stop and go alias ASG. Intinya ini kayak di motor-motor matic kekinian yang otomatis bisa matiin mesin pas kita berhenti dan nyalain lagi mesinnya pas kita udah mau jalan. Jadi misalnya kita di lampu merah gitu bisa lebih irit bensin karena beberapa detik mesinnya mati tadi. Nah, buat kalian yang mau ngomong, itu mah gue matiin sendiri aja mesinnya tiap di lampu merah terus nyalain lagi. Nah, idling stop ini gak sama kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kita kayak gituin, dia malah jauh lebih boros bensin dibanding kita berhenti idle aja. Soalnya si idling stop ini dirancang buat berhentiin piston di posisi tertentu yang lebih mudah buat di start lagi.
Nah, cara pakainya, pastiin aja logo hijau-hijau ini nyala. Nah, nanti pas kita rem sampai berhenti, kita injak pedal remnya lebih dalam dan mesinnya bakal mati. Proses mesin matinya sebenarnya termasuk halus banget sih, jadi nggak mengganggu. Nah, selama mati bakal ada timer gini nih nyala di MID buat nunjukin mesinnya udah mati berapa lama. Dan kompresor AC-nya bakal ikut mati juga ya, supaya nggak makan aki kebanyakan selama kita berhenti. Jadi kipas AC-nya masih nyala, tapi anginnya kayak panas-panas gitu. Jadi emang nih fitur ini kurang cocok dipakai kalau lagi panas pol pasti yang bolong gitu ya. Nanti begitu pedal remnya kita lepas, mesinnya bakal nyala lagi. Nyalanya cukup berasa sih, tapi nggak kasar-kasar banget. Nah, fitur ini enaknya bisa digabung sama brake hold. Jadi pas kita injek rem sampai berhenti, nanti holdnya kan bakal aktif dan nahan rem mobilnya tuh ya. Terus kita cukup injak pedal rem yang lebih dalam sedikit lagi buat matiin mesinnya, dan nanti mesinnya bakal mati. Setelah itu pedal remnya bisa kita lepas, jadi nggak perlu kita tahan terus. Tapi harus agak hati-hati nih, pas nyalainnya lagi kita perlu injak pedal gasnya. Kalau kita injaknya kedalaman, nanti mesinnya nyala sekaligus brake holdnya lepas, dan ini berasanya ngagetin banget, bakal nggak enak. Jadi kita perlu toel pedal gasnya sedikit banget aja sampai mesinnya nyala dan brake holdnya tetap aktif. Ini pun berasa lebih ketahan gitu sih, agak nggak enak juga. Atau bisa juga kita injak pedal remnya buat nyalain mesinnya. Anyway, malah kurang rekomen sih ya buat gabungin kedua fitur ini, kecuali kalian pindahin ke gigi netral pas mesinnya mati dan brake holdnya aktif. Oh, dan pas kita coba, ASG ini bisa matiin mesin mobil sampai 3 menit sebelum dia nyala lagi. Tergantung kondisi sih ya, tapi oke juga. Tentunya ini bisa kita matiin kalau nggak suka. Lanjut, expander sekarang ada auto locknya, jadi semua pintu bakal kekunci otomatis pas mobilnya jalan di atas 15 km per jam. Dan ada auto unlock juga yang bakal buka semua kunci pas kita pindahin tuas transmisinya ke P. AC-nya, varian Sport dan Ultimate dapat AC digital baru. Sayangnya ini masih AC manual sih, jadi nggak auto kayak di R3 atau di Veloz. Yang kiri buat atur kecepatan kipas, dan yang kanan buat atur temperatur. Nggak ada heaternya ya artinya. Ada buat arahin angin ke kaki juga, meski sekarang jadi nggak ada buat arahin angin ke jendela atas. Yes, jadi fungsi defrost kaca depan jadi nggak ada nih. Ini termasuk di GLS dan di Exit juga, yang masih pakai knob bulat-bulat, jadi nggak ada juga sayangnya ya. Kalau di fogger kaca belakang sih tetap ada, dan sekarang ada sampai varian Exit juga. Dan dia ada fitur Max Cool buat langsung set ke semua paling dingin. Inputnya, varian Ultimate gak lagi pakai USB portnya beliin di head unit gini. Sekarang terintegrasi di bawah gini nih. Jadi kabel HP kita pas lagi pakai CarPlay atau Android Auto nggak keplek-keplek lagi. Tetap ada power outlet juga di depan sini. Yang jadi nggak ada itu yang di balik laci tengahnya. Sekarang diganti USB port di belakang laci konsol tengahnya. Ada satu yang Type A dan satu lagi yang Type C. Nah, penumpang baris kedua jadi lebih gampang ya buat ngecharge, soalnya posisinya nggak ngumpet-ngumpet lagi. Tapi ini khusus varian Sport Automatic dan Ultimate aja ya. Sedangkan power outlet yang di baris ketiga tetap ada. Lanjut, head unitnya, varian Sport dan Ultimate sekarang pakai layar sentuh 8 inci alias naik 1 inci. Nah, tapi tombol fisikal di bawahnya jadi hilang nih, diganti sama tombol-tombol kapasitif gini. Lebih bersih sih, cuman kalau pakai pas nyetir agak sulit gitu ya. Ada Apple CarPlay kalau kita sambungin iPhone, dan Android Auto kalau kita sambungin HP Android pakai kabel ya. Jadi kita bisa pakai aplikasi kayak Google Maps, Waze, Apple Music, Spotify, dan lain-lain. Nah, kita juga bisa pakai web link nih buat alternatif dari CarPlay dan Android Auto. Di sini kita bisa pakai aplikasi kayak YouTube gitu, jadi kita bisa nonton di dalam mobil sekaligus. Tapi web link ini bersifat mirroring ya, jadi HP kita nggak bisa dikunci mati kalau mau pakai, harus nyala terus-terusan layarnya. Sisanya standar sih, bisa Bluetooth, teleponi, USB, AV input, dan settingsnya kayak head unit Sony biasanya sih detail banget buat audionya, sampai ada low pass filter atau high pass filter segala tuh. Anyway, buat varian Exit dan GLS pakai head unit 7 inci kayak di Expander Sport dan Ultimate sebelum facelift ya. MID-nya sama sih kayak sebelumnya, cuma desain sekitarnya agak beda aja, dan ada info ASG-nya. Pakai tombol di tengah sini bisa buat naik turunin brightness-nya, ada indikator giginya juga. Sayangnya nggak ada indikator pintu individual ya. Infonya trip meter A dan B, sisa jarak berkendara dan ecometer, konsumsi BBM rata-rata, kecepatan rata-rata, dan konsumsi BBM instan, indikator eco dalam bentuk daun yang sekarang digabung sama stopwatch buat udah berapa lama sistem auto stop go-nya jalan, dan ada pengingat servis. Ada menu settingsnya nih, isinya kita bisa ubah setiap indikator tadi bakal otomatis ke reset di tiap trip, atau kalau kita set secara manual, ubah satuan unit, buat ubah temperatur dari Celsius ke Fahrenheit, buat ubah-ubah bahasa, buat mati atau nyalain bunyi bip-bip setiap kita tekan-tekan tombolnya, buat alarm pengingat capek berkendara yang waktunya bisa kita set mau muncul setiap berapa jam, buat bunyi lampu sein juga bisa kita ganti ya, bunyi pertama kayak gini,
dan bunyi kedua kayak gini. Dan terakhir, bisa mati nyalain indikator eco real time-nya. Dan pas mesinnya kita matiin, bakal muncul rangkuman auto stop go-nya tadi ya. Sisanya sama sih, kayak setir sebelah kanan sini, khusus Ultimate ada cruise control-nya buat ngeset kecepatan konstan tanpa perlu kita injak pedal gasnya. Meski sayangnya, angka kecepatannya nggak ditulis ya pas di set. Yang sebelah kiri ada kontrol audio, teleponi, dan voice command. Lampunya tetap manual, sayangnya belum otomatis, dan somehow tetap ada logo fog lamp belakang itu di tuasnya. Paling enggak kalau kita lupa matiin lampu, begitu matiin mesin dan buka pintu langsung dikasih peringatan sekilas, dan beberapa detik kemudian lampunya bakal mati supaya nggak ngabisin aki. Nanti pas kita nyalain mobilnya lagi, baru nyala lagi lampunya. Wipernya juga tetap intermittent variable ya, belum otomatis. Oh tapi wiper belakangnya nyala otomatis kalau kita masukin gigi mundur selama wiper depannya lagi aktif juga. Ada passive keyless entry juga buat varian Sport dan Ultimate, atau Mitsubishi nyebutnya Keyless Operation System atau KOS. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote ini tinggal kita kantongin aja, deketin mobilnya, dan klik tombol hitam ini di handle-nya. Nanti kuncinya bakal kebuka, plus spionnya juga langsung kebuka. Buat kunci lagi, tinggal klik lagi aja tombol hitamnya, dan nanti mobilnya kekunci lagi, plus spionnya nutup lagi. Kalau mau nutup spionnya manual, tombolnya ada di sini ya. Ada tombol start stop mesinnya juga tentunya. Oh, dan kalau kunci mobilnya kita buka pakai remote-nya, nanti lampu kecilnya bakal nyala buat nyambut kita gitulah, atau buat nyari di parkiran. Yang kita suka juga, pas kita matiin mesin mobilnya, jendela dan spionnya masih bisa kita kontrol selama 30 detik. Jadi kalau ada lupa yang nggak ketutup gitu, nggak perlu kita nyalain mesinnya lagi dulu ya. Tentunya kalau kita udah buka pintu drivernya, jadi nggak bisa dikontrol lagi. Ada volume home juga, jadi pas kita udah matiin mesin, kita tinggal tarik tuas lampunya sekali, dan nanti lampu besarnya bakal nyala beberapa detik, bahkan setelah kita keluar dan kunci mobilnya juga. Fungsinya ini buat nemenin kita pas misalnya kita keluar ke tempat gelap gitu ya. Nah, yang kurang, jendelanya yang auto up down hanya sisi driver aja. Ya tapi semua di kelasnya juga gini sih. Terus washer wipernya modelnya juga cuma yang single jet gini aja, bukan yang merata. Oke, sebenarnya aja kan ini udah lumayan ya fitur-fiturnya. Tapi entah ini karena efek Veloz baru yang fiturnya luar biasa, meski emang 20 jutaan lebih mahal sih, atau emang sekarang kita terlalu mengekspektasikan terlalu banyak fitur di mobil yang harusnya lebih fokus buat kebutuhan keluarga kayak Xpander gini. Jadi kesannya meskipun bertambah cukup banyak, tapi netizen banyak yang kayak bilang, kurang ini, kurang itu. Anyway, fitur Xpander varian tertinggi ini udah lebih dari cukup sih menurut kita buat sebuah MPV entry level. Dan emang yang cukup unik, ada beberapa fitur di sini yang bisa di custom kalau kita bawa ke dealer, atau yang bisa ngubah coding e-text-nya Xpander ini. Misalnya nih, lampu yang nyambut kita tadi itu bisa dibuat pakai lampu besar. Terus follow me home tadi, lampunya nyalanya bisa kita custom lebih lama atau lebih sebentar gitu ya. Terus kalau kita buka kunci mobil, bisa bikin lampu hazardnya nggak nyala. Dan masih cukup banyak lagi. 3. Safety tetap sama. Ini sisi yang agak disayangkan di Xpander baru ya. Meskipun penambahan fiturnya cukup banyak, tapi segi keselamatan nggak ada yang berubah khusus di varian tertinggi. So, bahannya lebih ke fitur safety yang tadinya cuma ada di Ultimate, sekarang lebih merata aja ada di varian-varian lainnya juga. Airbagnya sampai varian Ultimate ini pun tetap hanya 2 aja ya sayangnya di depan gini. Harusnya lebih banyak nih mengingat kompetitornya juga udah mulai gitu kan. Rem depannya cakram dan rem belakangnya tetap teromol. Sedangkan sistem rem ABS dan EBD tetap ada di semua varian. Yang beda, brake assist sekarang ada di semua varian nih. Kalau tadinya cuma di Sport dan Ultimate doang. Stability Control atau di Mitsubishi disebutnya ASC alias Active Stability Control, dan Traction Control atau TCL tetap ada ya. Dan sekarang ini ada buat semua varian, not bad lah. Dan ada Hill Start Assist juga, jadi kalau di tanjakan kita berhenti dan lepas pedal remnya, rem mobilnya bakal ketahan beberapa detik supaya kaki kita bisa dikasih waktu buat pindah dari pedal rem ke pedal gas, supaya mobilnya nggak merosot dulu. Dan ini juga sekarang ada buat semua varian. Sensor parkir 2 titik tetap ada mulai dari varian Exit, meski warnanya tetap hitam ya, tapi sekarang lebih tersembunyi sih di bumper yang bagiannya hitam juga. Sayangnya dia nggak bisa dimati nyalain dari dalam, dan nggak ada indikatornya di MID ya. Padahal Mitsubishi bisa pakai kayak di Eclipse Cross gini nih, yang ada indikatornya dengan MID yang modelnya sama gini. Ada kamera mundur juga buat varian Sport ke atas, tapi garisnya statis ya, nggak ikut belok-belok pas kita belokin setirnya. Di baris kedua, dudukan ISOFIX juga ada buat masukin jok bayi. Dan terakhir, semua varian ada immobilizer dan alarmnya.
Ya, kita nggak berharap sampai ada fitur safety aktif kayak safety sense-nya Avanza dan Veloz atau sensingnya BRVC. Tapi minimal hal kayak 6 airbag gitu atau rem belakang cakram mesinnya udah bisa jadi standar lah ya. Mengingat harga pas udah nggak diskon PPNBM, Expander ini kan nyaris banget tembus atau bahkan nanti udah tembus 300 juta juga tuh. 4. Tambah irit nggak? Expander masih pakai mesin yang sama kayak sebelumnya, 1500cc dengan tenaga 103 HP atau 105 PS dan torsinya 141 Nm. Bedanya sekarang ada EGR atau Exhaust Gas Recirculation buat ngurangin emisi gas buang. Makanya masuk ke golongan Euro 4 sekarang. Pilihan transmisinya yang baru nih, yang manual tetap 5 percepatan, tapi yang otomatis dari tadinya berjenis konvensional alias torque converter 4 percepatan aja, sekarang jadi CVT. Nah, buat yang bilang, oh CVT jadi lemot dong, sabar, kita jabarin. Tombol overdrive off yang lama yang ada di samping tuas transmisinya sekarang jadi tombol S buat bikin karakter transmisinya jadi lebih agresif. Tapi sayangnya gak bisa digeser buat mainin simulasi ala manualnya kayak di Avanza baru atau gak ada pedal shift juga kayak di Veloz ya. Tentunya ini penggerak roda depan. Nah, pertanyaan pertama, apakah lebih kencang dibanding yang lama? Mengejutkannya iya loh. Kalau yang lama butuh 13,5 detik buat sampai 100 km per jam, yang ini jadi 12,9 detik. Ya, bukan angka yang signifikan atau brilian sih, beda tipis sama yang lama. Dan masih di bawah R3 dan apalagi Mobilio yang cuma 11 detikan awal aja. Tapi any improvement is always welcome. Oh, dan kecepatan maksimumnya nambah dikit jadi sekitar 172 km per jam dari sebelumnya yang mentok 170 km per jam. Tapi kayak yang selalu kita bilang, mobil keluarga sejuta umat gini, yang penting bukan angka-angka kayak gini, tapi yang penting rasanya kayak apa nih buat dipakai sehari-hari. Nah, tarikan bawahnya kalau kita lagi dari diem terus injek pedal gasnya, karakternya jadi jauh lebih smooth dibanding yang lama, alias gak seagresif yang lama. Tenang, gak sampai lemot buat stop and go juga kok. Masih cukup enak buat surdak-surduk di kondisi stop and go kayak di kemacetan gitu. Cuman emang gak segalak di yang lama aja. Buat kondisi nanjak-nanjak, apakah jadi tambah berat? Nggak juga sih. Dari semua tanjakan yang kita lewatin, kita nggak pernah ketemu masalah sekalipun. Bahkan sekali kita isi mobilnya dengan bobot 550 kg totalnya, dengan distribusi 130 kg di paling depan dan 420 kg di gabungan baris kedua dan ketiga, jalan nanjak dari berhenti aja bener-bener nggak ada masalah sama sekali. Ya emang feel-nya nggak seenteng di transmisi manual atau kalau pakai mesin yang lebih gede gitu ya. Tapi tenang, masih bisa kok. Kalau kalian takut-takut teringat Grand Livina yang jadul tuh ya, yang susah banget nanjaknya sekali diisi banyak, tenang, ini sama sekali nggak kayak gitu kok. Nah, yang beda banget sama yang lama itu pas naik ke kecepatan tingginya. Kalau kita injek gasnya santai terus-terusan, dia bakal nunjukin karakter CVT konvensional yang nggak ada naik gigi sama sekali. Jadi dibandingin di yang lama yang naik giginya masih berasa karena turun RPM agak jauh, di sini benar-benar smooth banget dan jalan di kecepatan 100 km per jam sekarang jadi luar biasa enteng. Cuma mantang di 2000 RPM kurang dikit aja dibanding yang sebelumnya di 2500 RPM. Ini selain suaranya jadi lebih nggak kedengeran pas jalan kenceng gitu, feel mesinnya juga otomatis juga lebih halus dan bebannya lebih enteng. Makanya jalan di tol antar kota sekarang berasa makin relax plus makin irit juga. Dan kayak CVT baru kebanyakan, CVT di Expander ini juga ada simulasi step-step gigi meski kita nggak bisa atur manual aja. Jadi kalau kita injak pedal gasnya lebih dalam sedikit, dia bisa cuma naikin 500 sampai 1000 RPM gitu aja. Sedangkan kalau kita kick down bisa cepet naik dari 1500 RPM ke 5000 RPM. Ini beda banget sama transmisi 4 percepatan sebelumnya yang kalau kita injek gas lebih dalam sedikit kayak nggak berasa. Dan kalau injek lebih dalam sedikit lagi langsung bikin mesinnya teriak karena turun gigi dan naik RPM-nya jauh. Anyway, ini kalau kita masukin ke S giginya, putaran mesinnya bakal naik sekitar 1000 RPM buat respon yang lebih cepat. Meski sebenarnya nggak secepat itu juga sih. Yang kita rasa kurang smooth itu justru pas deselerasi ya. Jadi kalau kita injek rem sampai kecepatan sangat rendah gitu, masih ada endut-endutan sedikit kayak kebanyakan CVT. Dan kalau kita deselerasi, injak rem, abis itu langsung injak pedal gas lagi, responnya nggak seinstan di yang torque converter dulu. Jadi harus lebih sabar. Dan emang CVT baru ini nggak secara ajaib ngubah rasa mesin Expander jadi lebih kenceng atau lebih bertenaga gitu ya.
Karena pada akhirnya juga kan ini tetap mesin 1500 cc yang sama kayak sebelumnya. Dan menurut kita, karena bodinya yang makin bongsor gini, sebenarnya udah waktunya loh buat ada mesin yang lebih besar di Xpander. Ya entah 1800 cc, 2000 cc, 1500 cc turbo, atau 1000 cc turbo deh, demi torsinya yang lebih besar dan lebih lebar aja range-nya. Atau mungkin mesin yang lebih baik itu nanti disiapin buat Xpander Hybrid tuh tahun depan. Ya kita tunggu aja lah ya. Buat sekarang intinya mesin ini akhirnya dipasangin ke transmisi yang lebih proper dibanding sebelumnya. Dan respon kecepatan medium ke tingginya membaik. Oke, pertanyaan paling penting, tambah irit nggak? Tergantung sih. Jadi karakter dasarnya CVT emang efisiensi di kondisi yang banyak stop and go dan jalan merangkaknya itu nggak sebaik di transmisi otomatis konvensional, dan jalan yang kita lewatin selama rute pengetesan emang cukup banyak stop and go dan macetnya juga. Jadi dikonsumsi kombinasi pengetesan kita yang lewatin rute gabungan tol, macet, jalanan dalam kota, tes performa, dan dibiarin idle beberapa saat pas syuting, dan dengan kondisi auto stop go nyala kita dapat konsumsi 11,5 km per liter, sedikit di bawah konsumsi kombinasi kita pakai Xpander yang lama ya. Tapi kita emang ngeliat tren angka konsumsinya kayak gini nih. Semakin sedikit jalan stop and go yang dilewatin, angka konsumsinya bakal lebih baik dibanding di Xpander yang lama. So, kalau rute kalian kebanyakan jalan gedenya yang lancar atau tolnya gitu, ini bakal berasa lebih irit. Dan ini berasa juga di pengetesan konsumsi eco driving kita yang kakinya dipirit-pirit banget dan maksimal jalan cuma 90 km per jam. Konsumsinya nyampe 24 km per liter lebih. Ini jauh di atas Xpander lama yang cuma 21 km per liter. So, kalau kalian pakai buat pergi keluar kota gitu, emang bakal berasa lebih irit dibanding yang lama. 5. Eksterior lebih mencolok. Oke, kita harus omongin dulu dimensinya Xpander ini. Panjangnya sekarang hampir 4,6 meter. Ini bukan cuma jadi yang terpanjang dan terbesar di kelasnya, tapi bahkan panjangnya udah ngelewatin panjang MPV medium generasi sebelumnya, kayak Kia Carens, Proton Exora, dan Kijang Innova generasi pertama. Iya, wheelbase-nya emang gak berubah ya, tapi kalian sadar nggak, dari awal aja wheelbase-nya Xpander ini udah lebih panjang dibanding wheelbase Innova generasi kedua dan wheelbase-nya Wuling Cortez juga. Jadi penambahan panjang overallnya bikin proporsinya kelihatan lebih normal ya dibanding sebelumnya. Oke, paling gampang buat gambarin desain barunya ini sekarang lebih ke kotak-kotakan sih dibanding sebelumnya yang lancip-lancip gitu. Ya setema lah kayak Outlander baru yang udah meluncur di pasar global. Depannya berubah total ya, grillnya sekarang jadi lebih tebel-tebel gini dan dibuat langsung nyambung ke radiator grillnya. Hitam gloss ya dia, dan tetap nyambung ke lampu yang paling atasnya yang sekarang lampunya isinya jadi lebih ke kotak-kotakan gini. Nah, panel Chromecast Dynamic Shield yang ngebentuk huruf X besar itu juga sekarang makin tebel dengan grill honeycomb kecil di tengahnya. Dan panel yang ngitarin housing fog lamp di paling bawah juga bikin lower partnya lebih berisi ya sekarang. Spotlightnya sih ada di lampunya sini ya jelas. Bentuknya kayak huruf T menyamping gini yang Mitsubishi nyebutnya T-shape. Dalamnya juga kelihatan luar biasa complicated nih buat sebuah mobil sekelas ini. Dengan masing-masing ada 3 proyektor besarnya. Detailnya, lampu kecilnya LED ya di atas yang jadi lebih terang, tapi masih nggak ada di arealnya. Lampu besarnya LED dari 2 proyektor yang luar, dan reflektor yang atas bawahnya itu lampu jauhnya proyektor yang paling dalam, sedangkan lampu seinnya halogen di paling atas dan fog lampnya juga halogen. Sampingnya, meskipun sekilas kelihatannya ubahannya cuma di velgnya aja, tapi sebenarnya dari sini nih perubahan dimensinya tadi paling kelihatan. Overhang depan nambah 7,5 cm dan overhang belakang nambah 4,5 cm. Makanya sekarang nggak terlalu kelihatan bantet lagi dari samping. Dan jarak bodinya dari tanah juga nambah sangat drastis karena suspensi baru plus velg 17 inci barunya itu. Sekarang ground clearance-nya jadi 220 mm di kebanyakan varian dan 225 mm di exit manual dan GLS manual. Nah, velgnya ini nih, varian Ultimate dapat model yang besar sendiri gini, 17 inci dengan ban 205/55 R17. Jadi kelihatan ngisi fendernya lebih pas ya dibanding yang lama. Sayangnya cuma ini aja yang pakai velg proper. Soalnya varian lainnya pakai velg single tone 16 inci yang malah kelihatan lebih sederhana dibanding velg lamanya gitu. Sisanya sama sih dari samping, dari bentuk jendela pilar C yang unik disambungin ke belakang itu, dan dengan list chrome di bawah jendelanya, spionnya dikromin buat varian Ultimate, dan handle pintu yang chrome gini juga.
Belakangnya unik nih, aksen ala huruf X yang dulu ada di pintu bagasinya buat ngebedain Livina dan Expander sekarang dihilangkan. Dan kalau lihat sekilas emang sekarang belakangnya Expander juga dibuat mirip Outlander baru ya, yang lebih mengotak kayak bagian depannya juga. Reflektornya yang dulu horizontal sekarang dibuat vertikal, dan panel tambahan di paling bawah juga dipisah garis hitam kecil yang sekaligus jadi dudukan sensor parkirnya yang warna hitam itu. Lampu belakang juga dapat sentuhan sama kayak di depannya, T-shape alias bentuk kayak huruf T nyamping gini. Dan isinya pun berubah nih, lampu malamnya jadi LED bar yang terang banget gini, lampu remnya jadi LED akhirnya. Lampu seinnya masih halogen tapi lampu mundurnya tetap LED ya. 6. Interior lebih mewah. Meskipun sebelum ini juga interior Expander kelihatan cukup mewah, tapi pemakaian bahan full plastiknya itu yang beneran nunjukin dia cuma sebuah low MPV aja. Apalagi ada cetakan plastik ala-ala jahitan yang malah bikin kelihatan lebih murah. Untungnya Mitsubishi ngubah kabin Expander termasuk cukup ekstensif. Dari desainnya yang kelihatan terinspirasi dari Outlander baru yang pakai garis super tegas memanjang yang disebut horizontal axis design. Sekilas jadi kayak tembok vertikal gitu ya, yang lebih modern dengan head unit floating di tengahnya. Tapi yang ngasih kesan mahal, coba deh lihat garis panjang ini dilapis bahan kulit loh. Yang di atas ada jahitannya, sedangkan yang di bawah lebih polos gini. Dan di tengahnya jadi pakai panel ala kayu yang doff gini. Not bad lah. Dan yang paling membantu, sekarang juga nggak ada lagi knob AC bulet-bulet, diganti model tombol yang lebih nyatu overall. Konsol tengahnya juga jadi jauh lebih rapi karena rem parkir yang diganti ke model elektrik gini. Yang artinya sekarang dia bisa pakai laci konsol tengah yang beneran ukurannya lebih gede dibanding sebelumnya gini nih. Layout tombol di sebelah kanan dashboard sini juga berubah jadi lebih banyak sekarang. Setirnya juga baru nih, model 3 spokesnya agak-agak mirip setir Lancer Evo terakhir meski beda sih ternyata. Tapi ini dilapis bahan kulit yang jadi lebih lembut dan bahkan tengahnya ada bahan perforatednya gini. Feel dipegangnya kerasa enak banget nih ya. Pintunya juga nih, kalau dulunya di paling atasnya plastik dengan cetakan ala jahitan gitu, sekarang meskipun tetap plastik tapi jadi lebih bersih gini. Dan yang paling jelas di tengahnya, kalau dulunya gembung-gembung gini biar dikira bahan empuk padahal plastik keras tuh, sekarang diganti lapis kulit berjahitan gini di tengahnya, termasuk di bagian sandaran tangannya juga. Nice lah. Dan bahan piano black di sekitar kontrol jendela juga diganti motif ala karbon, mirip di Eclipse Cross gitu. Begitu juga yang pintu belakangnya, tetap ada bahan empuk-empuknya kayak di pintu depan yang baru, jadi dia nggak chipping out buat yang di belakang. Anyway, warna beige dan hitam gini hanya buat di varian Ultimate aja ya. Yang mau warna lebih gelap alias yang gak gampang kotor seperti biasa harus turun ke varian sport. Meski catatan nih, sport yang transmisi manual gak dapet rem parkir elektrik baru, jadi layout konsol tengahnya tetap kayak yang lama gitu. Dan bahkan varian Exit dan GLS interiornya itu masih tetap pakai desain yang lama. Loh. Storage-nya juga disentuh nih ya. Kayak yang di tengah sini, kalau tadinya tempat penyimpanannya tertutup dan jadi sempit, sekarang dibuat terbuka gini, jadi naruh HP lebih enak. Dan di atasnya dikasih dudukan buat kartu nih, jadi bisa naruh itu lebih gampang. Dan di balik laci konsol tengah sini kan ada lubang ya. Ternyata ini bisa buat naruh tisu. Tuh, jadi tempat tisu gini. Jadi kita nggak perlu nambah-nambahin sendiri. Not bad lah. Atau armrest tengah baris keduanya ini sekarang ditambahin cup holder juga. Sentuhan yang lebih minor, backlight di balik tuas transmisi dari tadinya orange sekarang jadi warna putih ya. Begitu juga di tombol EPB dan brake hold-nya. Sedangkan di balik setir dan kontrol di sebelah kanan dashboard tetap pakai backlight warna orange. Dan sayangnya di pintu tetap hanya jendela driver aja yang ada backlight-nya. Double blower juga knobnya jadi kelihatan lebih mewah gini nih. Dan somehow tengah-tengah ventilasinya diwarnain hitam. Cuman emang sayangnya double blowernya masih pakai yang menggunduk gini ya. Joknya varian Ultimate sampai Exit tetap pakai bahan kain yang super lembut ini. Seperti biasa kita malah jauh lebih prefer bahan kayak gini nih dibanding kulit ala-ala yang bakal terasa lebih panas. Bedanya sekarang ada motif quilted atau ala-ala diamond gini di tengah-tengahnya. Dan motif quilted ini tetap dipakai di baris keduanya juga. Dan bahkan di baris ketiganya juga tetap ada. Oke lah. Detail lain, sayang nih lampu kabin di depan tetap pakai model sederhana gini yang cuma halogen sebiji aja. Yang di tengah tetap ada juga ya halogen satu gini. Pegangan tangannya yang di depan hanya ada di sisi penumpang depan aja, yang di sisi driver nggak ada. Yang di baris kedua tetap pakai model lipat gini, tapi nggak tahu kenapa gantungan bajunya malah dihilangkan.
Baris ketiga tetap ada dengan model lipat gini ya. Sun visornya sama, yang kanan tetap cuma ada card holder aja tanpa ada kaca di dalamnya. Yang kiri di luar ada card holdernya dan dalamnya ada kaca yang bisa ditutup buka. Nah, sebelum kita liatin posisi duduknya, nih kita kasih lihat dulu kalau jok tengah dan jok baris ketiga diisi full 5 orang. Ini bobot yang diisi di baris ketiga 220 kg dan yang di baris kedua total bobotnya 295 kg. Jadinya total ada 500 kg lebih di belakang. Nah, suspensi yang turun cuma sedikit gini belakangnya. Not bad lah set suspensi yang baru. Oke, pintu depannya termasuk berat banget, bukannya termasuk lebar. Nah, buat napak ke dalamnya karena ground clearance-nya jadi jauh lebih tinggi, napaknya juga jadi jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya nih ya. Agak mirip kayak napak ke Xpander Cross yang dulu, jadi emang lebih sulit misalnya dibandingin napak ke dalam R3 atau ke Avanza baru gitu. Tapi nggak sesulit napak ke Rush Terios kok. Nah, posisi duduk by default kalau kita set ke paling rendah termasuk tinggi nih. Jadi lebih tinggi dibanding sebelumnya. Mitsubishi sih bilang posisi mata kita sekarang di 1,34 meter. Kalau buat kita sih ini udah cukup tinggi dan pandangan kita ke depan jelas banget. Tapi karena yang naik itu keseluruhan mobilnya, makanya feel duduknya tetap kayak di dalam mobil dibandingkan di atas mobil kalau kayak naik Rush gitu. Jadi masih cukup ergonomis kok. Jendela depannya tetap gede banget dan ngasih feel luas ke depan nih. Dan jendela tambahan di pilar A plus spion yang di pintu ini juga ngasih feel lebih lega pandangan yang di sampingnya. Meski kadang pilar A gedenya emang cukup masih mengganggu visibilitas sih. Pengaturan jok driver manual, slide dan recline dan bisa diatur ketinggiannya. Tapi karena pakainya knob gini bukan yang model pompa, jadi yang naik cuma bagian bawahnya aja ya. Sedangkan yang penumpang depan slide dan recline aja. Headrestnya tetap hanya bisa naik turun aja, nggak bisa maju mundur. Posisinya udah cukup maju sih, meski nggak maju banget, tapi ya cukup ergonomis lah. Kepala kita nggak ngedanga kalau nyetir sambil sandaran. Ruang kepalanya juga termasuk aman banget ya. Varian Sport, otomatis dan Ultimate udah dapat armrest tengah yang tinggi banget gini nih. Ini udah dilapis kulit jadi lebih empuk juga. Dan meskipun dia nggak bisa digeser, tapi udah cukup panjang buat kita bisa sandarin tangan sambil pegang setir gini. Nice lah. Yang di pintu dari varian Sport manual juga udah dikasih lapis kulit gini ya, jadi empuk juga. Mantap. Sayangnya seatbeltnya masih nggak bisa dinaik turun ini. Setirnya selain bisa tilt, bisa teleskopik juga. Nice lah. Sedangkan sandaran kaki kiri driver ada gundukan kecil, tapi nggak ada pad plastiknya ya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya lebih berat lagi nih dibanding yang pintu depan karena ukurannya yang lebih panjang itu. Bukannya juga termasuk lebar dan karena atapnya nggak neku rendah, jadi kita masuknya masih gampang juga. Posisi duduknya jelas lebih tinggi dibanding di depan, jadi kita masih bisa ngelihat keluar dengan jelas. Dan ini nopang paha kita dengan sempurna nih, jadi sudut paha kita rata ya, nggak bakal pegel buat jalan jauh. Dan kita suka sih feel-nya lega di belakang sini, terutama karena jendela yang panjang banget ini. Meski dibukanya nggak sampai full, tapi ya oke lah. Jok tengah sini bisa digeser maju mundur. Kalau dimajuin mentok segini nih ruang kaki kita. Udah sempit tapi emang belum kejepit. Ini nih dipakai seandainya yang duduk di sini anak kecil pengen mepet sama orang tuanya di depan atau buat ngasih ruang yang lebih maksimal di belakangnya. Kalau dimundurin mentok ruangnya sisa segini. Nggak seluas Avanza baru sih kalau kita mundur mentok, tapi ini udah lega banget lah. Dan ruang gerak sepatu kita juga sangat lega ya. Sayangnya headrest yang adjustable tetap hanya di kiri dan di kanan aja. Jadi tengahnya tetap tanpa headrest gini nih. Aduh, ruang kepala masih aman banget juga. Nah, sudut rebahan joknya bisa diatur fleksibel nih pakai tuas di pinggir sini. Dari tegak segini sampai paling rebahnya segini. Ini nggak sampai tiduran kayak di Avanza emang, tapi udah relax banget lah. Varian Sport ke atas juga buat sandaran tangannya udah dilapis kulit gini. Tapi tempat kita bersandarnya lebih ke bagian yang tipis ini ya. Jadi masih berasa lebih keras dibanding yang di depan. Sedangkan yang di tengah bisa full dijadiin armrest gini. Dan ini bikin tengahnya bolong ya. Jadi ngasih semi-semi sensasi ala Captain Seat gitu. Not bad lah. Kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya harus agak ngelipet karena konsol tengah yang intrusif gini. Lantai di tengahnya tetap ada gundukan meski pendek banget sih. Jadi kaki kita sebenarnya bisa tetap di tengah sini aja, nggak perlu ke kiri kanannya. Buat dudukan di tengahnya sini sedikit lebih keras sama sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya. Nah, sandarannya ini sebenarnya termasuk cukup empuk loh, meski dia lebih maju ya dibanding kiri kanannya. Tapi karena nggak ada headrestnya, jadi orang dewasa udah pasti kepalanya ngedanga kalau sandaran dan harus majuan gini ujung-ujungnya. Untungnya seatbeltnya 3 titik, pakai yang dari atas gini ya. Oke, kalau kita mau ke baris ketiga, dari sebelah kiri sini kita bisa tinggal tarik tuas jok ini aja nih. Nanti satu jok
jok yang sebelah kiri sini aja bakal terpental. Dia pakai metode one touch tumble ya, alias sekali tarik langsung full kebuka gini. Kalau dari sebelah kanan juga one touch tumble, tapi yang kebuka 2 jok ya, yang kanan dan yang tengah. Nah, duduk di baris ketiga sini jelas ukuran joknya lebih kecil lah ya. Jarak dudukan ke lantainya juga nggak setinggi di baris kedua. Jadi sudut paha kita sedikit lebih naik gini, yang artinya buat orang dewasa setinggi 170 cm kayak kita bakal sedikit lebih pegel kalau perjalanan jauh. Jadi masih lebih enak di R3 ya. Ada headrest adjustable di kedua sisinya nih. Nah, sudut sandaran joknya bisa kita ubah ke 4 posisi pakai tali di atas ini ya. Dan bagian bawahnya ikut gerak juga nih pas kita ubah-ubah. Dari paling tegaknya segini, kalau tegak gini sisa ruang kepalanya masih ada sedikit gini nih. Sampai yang paling rebahnya segini. Cukup rileks buat ukuran jok baris 3, tapi ruang kepalanya lebih mepet lagi. Oke, ruang kakinya ini kalau jok tengah kita geser sampai paling maju tadi. Kalau segini sih masih luas banget ya di belakang, masih aman banget. Sedangkan kalau kita mundurin sampai mentok, udah nggak cukup ya ruang kakinya. Karena belakangnya jok sini keras nih dia. Tapi ruang buat gerak sepatu kita masih termasuk aman sih di belakang sini juga. Meski nggak selega yang di depan lah jelas. Di kiri dan kanan sama-sama ada buat sandaran tangannya ya. Sedangkan jendelanya dia sebenarnya cukup besar, tapi karena bentuknya menyempit di belakang gini, jadi pas kita nengok ke arah luar, emang yang langsung kelihatan itu pilarnya, bukan kacanya. Tapi yang nggak sampai ngasih feel claustrophobic lah. 7. Sangat nyaman. Oke, expander sebelum facelift ini aja udah termasuk luar biasa nyaman di kelasnya. Tapi gimana dengan yang baru ini? Well, simpelnya, kenyamanan ini justru jadi poin yang paling kita puji di faceliftnya ini. Karena buat sebuah low MPV ini, rasanya luar biasa nyaman. Mulai dari ubahan teknisnya dulu ya. Mitsubishi bilang expander facelift ini dipakein suspensi belakang berteknologi ala Pajero Sport. Ya mungkin maksudnya shock breakernya lebih gede, terus spare-nya dapat sentuhan ulang, dan ada valve yang baru juga. Overall suspensinya juga Mitsubishi bilang dibuat lebih rigid dan settingsnya diubah biar bisa punya stabilitas yang lebih baik. Nah, sebelum dibawa jalan aja, sebenarnya udah kelihatan efek suspensi barunya ini. Mobilnya jadi jauh lebih tinggi sekarang. Ground clearance varian Ultimate naik jadi 220 mm dari sebelumnya 205 mm. Dan sebelum kalian mau ngomong, itu mah karena pakai ban yang lebih gede. Eits, varian Sport, Exit, dan GLS yang tetap pakai velg 16 inci aja, ground clearance-nya sekarang jadi segitu juga kok. Bahkan Exit manual dan GLS manual lebih tinggi lagi ground clearance-nya, 225 mm. Oke, tapi rasanya gimana kalau dipakai? Pertama, karakter empuk khas expander yang lama masih dipertahankan banget. Nah, bedanya kalau dulu empuknya kadang berlebihan gitu, misalnya kita lewatin jalan yang rusak parah sampai goyang-goyang lama mobilnya, atau kalau lagi jalan sangat kenceng bisa mantul-mantul. Nah, empuk yang sekarang berasa jauh lebih stabil, lebih kompos. Misalnya, kita kena gelombang atau kena lubang yang besar gitu, rebound mobilnya cenderung berasa lebih pelan. Tapi habis badan kita goyang sekali, udah goyangannya selesai. Jadi gerakan overall yang kita rasain di dalam gak terlalu banyak. Ini efeknya berasa banget kalau kita lagi lewatin jalan yang keriting parah gitu ya. Di dalam jadi gak bikin mual lagi. Yang kita takjub juga, refinement buat lewatin lubang-lubang kecil atau speed bump juga jadi luar biasa baik. Lewatin speed bump makin berasa deg dibanding dulu yang masih agak kasar. Dan ingat loh, ini dengan velg 17 incinya yang baru, yang harusnya bisa ngasih rasa lebih kasar di dalam karena bannya lebih tipis. Tapi buktinya enggak juga tuh. Jadi kalau pakai velg 16 inci di varian bawahnya Ultimate, makin berasa lebih nyaman lagi pasti. Dan begitu juga pun kalau jalan kenceng di jalan tol yang agak bergelombang, mantul-mantulnya jauh berkurang dibanding yang dulu. Ini benar-benar jadi comfort cruiser banget nih. Kalau kita jalan kenceng di tol antar kota, berasa super stabil banget. Nah, catatan kita, di atas 150 km per jam, kita berasa lebih nggak stabil dibanding di expander sebelumnya. Tapi ini entah unit yang kita bawa aja, atau semua expander baru kayak gini juga. Nanti yang punya pada komen di bawah lah ya. Oh, dan yang kita bilang sebelumnya ngetes ini mobilnya diisi dengan penumpang total 550 kg, gimana? Sama sih, mantulnya nggak separah di yang lama. Ya tetap berasa agak swingy gitulah belakangnya, agak ngambang dikit. Tapi wajar lah, tiap kompetitor bahkan yang suspensinya di set keras aja, mungkin malah bakal mantul banget kalau diisi 420 kg di baris kedua dan di baris ketiga gitu. Anyway, karakter suspensi dan bandingan overallnya bener-bener naik kelas banget sih. Kalau kalian pernah naik expander yang lama dan kalian bilang nyaman, pasti bakal kaget seberapa nyaman yang baru ini. Dan kali ini kita berani bilang gap kenyamanannya sama R3 jadi jauh. Kalau sebelumnya kan 11-12 tuh menurut kita. Tinggal tunggu kita coba
cobain Veloz baru aja nih, biar bisa ada gambaran perbandingan sama yang ini. Tapi buat sekarang, ini jelas jadi low MPV ternyaman yang pernah kita cobain. Bahkan beberapa kali kita sempat berasa lebih nyaman dibanding Innova baru atau dibanding Cortez. Ya meski nggak di setiap kondisi sih, tapi tetap achievement yang luar biasa banget. Nah, meski Mitsubishi nggak bilang, tapi feel setirnya juga berasa lebih baik dibanding yang lama. Masih cukup berbobot, jadi nggak berasa kopong gitu ya. Tapi feel muternya, terutama kalau lagi jalan pelan banget, berasa lebih effortless. Body rollnya gimana? Nah, kalau kalian habis belokin ke kanan terus langsung ke kirian gitu, berasa lebih nggak ngagetin gerakannya. Ini karena efek suspensi yang kerasa lebih lambat tadi juga. So, dibanding sebelumnya sih, overall berasa lebih minim. Meski ya masih tetap bakal berasa lah badan kalian ke kiri kanan kalau lagi belok. Namanya juga mobil tinggi, buat bawa keluarga lagi. Jelas handling bukan prioritas lah ya. Peredaman suaranya gimana? Nah, ini juga makin jempolan. Mitsubishi bilang peredaman suara di panel dashboard di-improve biar suaranya masuk lebih tenang lagi. Dan ini bener banget. Suara dari mesinnya di kecepatan rendah jadi luar biasa tenang. Tapi ini paling optimal berasanya pas di kecepatan tinggi. Karena kombinasi peredaman lebih baik plus transmisi yang bikin sekarang putaran mesinnya cuma 2000 rpm kurang aja di 100 km per jam. Jadi kita jalan konstan di kecepatan tinggi berasa jauh-jauh lebih tenang. Padahal yang lama aja udah tenang ya. Kalau kick down jelas masih kedengeran. Nah, tapi karakter CVT-nya nggak bikin ngegerung di RPM tinggi terus-terusan kayak sapi ngeden sih. Ada simulasi upshiftnya jadi kedengerannya lebih natural gitu. Buat suara ban yang masuk kita nggak ngerasa ada ubahan sih dari sebelumnya. Tetap berasa cukup tenang meskipun naik 1 inci. So, buat ngerangkum singkat, dibanding improvement eksteriornya, interiornya, atau fiturnya, justru segi kenyamanan ini nih yang kita mau kasih 2 jempol. Nice! 8. Bagasi dan storage. Gak ada yang berubah ya dari bagasi expander kecuali di satu titik ini. Buat bukanya jadi pakai tombol gini. Sebelumnya kan dia handle fisikal gitu ya. Nih kita kasih lihat detailnya ya. Varian Sport dan Ultimate pintu bagasinya nyambung sama passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal kita kantongin aja, deketin mobilnya dan klik tombol panjang yang di sebelah kiri sini. Nah nanti kunci dan pintu bagasinya langsung kebuka. Ini bagasinya kalau semua jok lagi dipakai, termasuk cukup besar sih di kelasnya. Bibirnya full mengotak ya, cukup lebar juga, jadi masukin barang yang lebar masih termasuk mudah. Nah, bibir ini dari tanah jadi tambah tinggi ya otomatis, karena overall ground clearance-nya kan dia naik ya. Nih, kalau kita sebelahin sama yang lama, jadi kelihatan bedanya. Jadi kalau kita angkat barang yang berat banget, otomatis sedikit lebih PR. Tapi lantainya tetap rata dari bibirnya ya. Jadi kalau mau keluarin barang dari dalam, tinggal digeser aja. Oke, detail bagasinya, di sebelah kiri sini nggak ada apa-apa sih, cuma ada lubang gini aja buat naruh barang. Yang sebelah kanan sini juga ada lubangnya dan ada kompartemen buat taruh dongkrak dan toolkit gini nih. Jadi dia rapi ya di dalam sini. Nice. Di atas sayangnya polos, nggak ada lampunya. Jadi kalau malam bisa agak gelap lihat di belakang sini. Di bawah lantainya masih pakai yang tipis gini nih. Tapi enaknya jadi nggak ada bunyi jedak-jeduk sih kalau kita lewatin speed bump dibanding punya R3. Anyway, di bawahnya ada 3 kompartemen yang gede-gede banget. Dan di sebelah kiri sini buat turunin ban serep ya. Tinggal dilepas covernya dan kita puter aja. Ban serepnya tentunya ada di bawah. Nah, karena jok paling belakang sudut rebahannya bisa diubah. Jadi kalau kita buat ke paling rebah, sisa ruang bagasinya jadi yang paling sempit. Tapi penumpangnya duduknya paling nyaman jelas. Sedangkan kalau kita buat paling tegak, ruang bagasinya emang bertambah luas, tapi penumpangnya duduknya udah pasti lebih nggak enak. Cuman seberapa ngefek sih ke barang? Nih, tes koper. Ini koper cabin size kita, kalau kita berdiriin pas joknya kita buat paling rebah, dia udah nggak muat nih buat ditutup pintunya. Jadi kalau joknya lagi direbahin, koper gini cuma bisa kita tidurin aja ya. Kalau mau diberdiriin kayak tadi, harus dibuat tegak dulu joknya. Dan itu pun nggak bisa kalau posisinya kita balik gini ya. Nah, koper raksasa kita udah pasti nggak bisa berdiri lah ya. Dan kalau mau ditidurin gini juga, kedua joknya harus dalam keadaan yang paling tegak. Oke, buat luasin kapasitas bagasi, jok paling belakang bisa dilipat dengan konfigurasi 50:50. Dia bukan pakai tali yang di bawah sini ya. Ini buat tarik lagi kalau joknya udah dijatuhin. Pakainya tali yang di atas ini nih. Nah, artinya kalau kita lipat satu, kita jadi bisa masukin barang yang lebih banyak sambil tetap bisa dudukin satu penumpang di belakang sini. Kalau dilipat dua-duanya, nah lantainya full rata ya. Jadi geser barangnya tinggal didorong aja. Nah, kalau jok baris ketiganya udah dilipat dua-duanya gini, koper kita sih dua-duanya
sebenarnya masuk gampang ya, mau di posisi kayak gimana aja. Bahkan yang raksasa ini diberdiriin juga masih bisa digeser ke depan. Cuman emang sisa ruang ke atasnya nggak sebesar di Rush gitu yang lipat joknya ke depannya. Jadi kalau mau masukin barang yang tinggi banget tapi nggak super panjang sih lebih cocok di Rush emang. Tapi yang di Rush nggak bisa, di Expander sini bisa lipat rata sampai depan. Nih kita detailin, kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi, jok tengah bisa dilipat dulu pakai konfigurasi 40/60. Tapi yang tengah doang itu juga bisa dilipat meski dia agak beda sendiri ya. Tuh di bawahnya masih ada gundukannya sedikit, tapi tetaplah kalau gini kita bisa masukin barang yang panjang banget tapi harus kecil ya. Nah kalau kita lipat yang sebelah kiri, kita bisa masukin barang yang panjang yang lebih besar sambil tetap duduk 2 penumpang di tengah. Dan kalau dilipat semua, tada, lantainya sangat rata nih. Enak nih, jadi kalau mau geser barang tinggal langsung didorong aja sampai ke depan sana. Dan ini artinya kita bisa masukin barangnya rata dan panjang gitu, kayak misalnya kasur. Oke lah. Dan buat kunci lagi tinggal langsung klik tombol kecil yang di sebelah kanan sini aja. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Detail-detail lain. Kayak sebelumnya, Expander baru ini juga tetap dirakit lokal di pabrik Mitsubishi di Cibitung. Dan bahkan Indonesia jadi yang pertama di dunia buat terima update-nya ini. Toh emang pasar Expander difokusin buat di Indonesia kan. Lanjut, kalau kita buka kap bensinnya, dia nggak ada oktan minimal anjuran ya. Tapi Mitsubishi pernah bilang sebisa mungkin minimal banget pakai oktan RON 90. Kayak Pertalite atau Shell reguler gitu ya. RON 92 lebih baik lagi tentunya. Kayak sebelumnya juga, Expander baru ini juga dapat gratis biaya servis jasa dan spare parts sampai 50.000 km atau 4 tahun pertama. Mana yang tercapai duluan ya? Jadi di kurun waktu itu bakal luar biasa hemat sih. Dan ini juga dapat 1 kali penggantian kerusakan ban hingga waktu 1 tahun. Nah, kalau udah nggak gratis, yang perlu diperhatikan penggantian filter AC di tiap 10.000 km, filter udara dan minyak rem tiap 40.000 km, bus iridium tiap 100.000 km, dan oli transmisi manual di tiap 40.000 km. Sedangkan yang CVT beda nih dari oli transmisi otomatis yang dulu yang tiap 40.000 km harus diganti. Jadi yang CVT ini dia diperiksa tiap 20.000 km, tapi baru ada penggantian di 80.000 km, itu pun kalau masuk penggunaan yang berat. Ketahuan nanti dari pengecekannya. Jadi kalau penggunaan normal kayak kebanyakan orang, gak perlu ganti oli CVT di 100.000 km pertama lo malah. Mantap. Soal detail biayanya dari 60.000 sampai 100.000 km berapa, nanti langsung cek di websitenya aja ya. Soalnya kita belum dapat angka tepatnya dari Mitsubishi buat sekarang ini. 10 kesimpulan review. So, Expander facelift. Kita suka nih ubahan yang dikasih. Eksteriornya yang jadi jauh lebih seger dan interior yang jauh lebih mewah, termasuk cukup buat ngebawa feel penasaran orang-orang yang kayak dulu dirasain pas pertama kali Expander muncul. Sayangnya, karena kemunculan Veloz yang punya fitur lebih banyak, jadi banyak kaum mendang-mending yang terlalu fokus sama penambahan fitur di Expander ini yang agak kurang. Ya kalau kurang 1-2 fitur masih wajar lah. Dan emang di harga segini, harusnya udah bisa pertimbangin 4 atau 6 airbag sih buat varian teratas. Tapi
menurut kita, argumen soal fitur above anything else inilah yang sangat misleading. Karena mobil kan nggak melulu soal fitur ya. Apa gunanya coba engineer capek-capek menyempurnakan aspek-aspek mobil kalau kita cuma mau protes, oh nggak ada wireless chargernya nih, oh nggak ada adaptive cruise-nya nih. Nah, Xpander ini adalah sebuah mobil keluarga entry level dan penyesuaian suspensi plus refinement kekedapan suara di facelift ini sangat-sangat luar biasa baik dan jelas naikin benchmark soal bisa senyaman apa sebuah lineup mobil keluarga terjangkau. Yes, kalau yang dulu aja udah dibilang naikin benchmark kenyamanan di kelasnya, yang ini ngelakuin itu lagi, ngelewatin standarnya sendiri yang dulu aja udah tinggi. Kalau udah cobain ini, kalian mungkin bakal kaget mengingat 10-20 tahun lalu pas Avanza Xenia baru muncul, mobil di segmen ini benar-benar dianggap cuma sebagai transportasi yang penting murah dan yang penting bisa angkut 7 penumpang dari satu titik ke titik lainnya. Makanya, buat si Xpander ini bahkan bisa lebih nyaman dibanding kelas atasnya kayak Innova baru atau Cortez di beberapa titik, menurut kita aja udah jadi improvement yang luar biasa banget. Buat kalian yang fokus sama family needs, nggak bakal kecewa sama Xpander facelift ini. Iya, CVT barunya emang nggak secara ajaib ngebuat tiba-tiba jauh jadi lebih kenceng. Iya, penambahan fiturnya emang nggak sebanyak mobil Cina yang harganya mirip. Tapi, setiap titik improvementnya, mulai dari kemulusan output mesinnya, suspensi yang bikin gerakan bodi berkurang drastis, sampai revisi noise vibration harshness di beberapa titiknya, berujung ngasih kenyamanan yang maksimal banget di kelasnya dia ini. Ya, bonusnya dengan konsumsi BBM yang sedikit lebih baik kalau rute yang kalian lewatin lebih banyak jalan lancarnya. Di titik ini sih, improvement yang dibutuhin banget di Xpander selanjutnya sebenarnya menurut kita bukan soal fiturnya, tapi lebih ke mesinnya. Kita tahu nih semua kompetitornya juga pakai mesin 1500 cc. Tapi dimensi Xpander yang makin bengkak gini emang kelihatannya lebih cocok kalau disumpelin mesin yang lebih besar. Misalnya khusus varian yang lebih tinggi lagi aja gitu ya. Nah, buat sekarang Xpander khusus varian Ultimate jadi pilihan yang sangat kita rekomendasikan buat kalian para family man. Dibanding Veloz baru gimana? Tunggu sampai kita tes lengkap juga ya. Dan kalau kalian mau nanti bisa kita sekalian buatin komparasinya. Sayangnya buat kalian yang ngincer varian sport buat interior hitamnya, saran kita tunggu dulu sampai Mitsubishi kasih penyempurnaan lagi. Karena meski cuma beda 2 jutaan sama yang varian Ultimate ini, tapi beda velgnya yang lebih kecil dan minus cruise controlnya itu bikin dia nggak worth it buat sekarang. Apalagi varian sport manual yang sampai harus kehilangan rem parkir elektrik, brake hold, dan armrest barunya. Atau apalagi varian Exit dan GLS yang nggak kedapatan interior baru. So, kali ini varian Xpander yang recommended hanya yang Ultimate dulu aja ya. So, gimana menurut kalian soal Mitsubishi Xpander facelift ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel Utek Komunikasi supaya video-video kayak gini lainnya. See you next time.